يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعاز سنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهد الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون والحاضرات، أوصي ونفسي وأنتم بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وليقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. فقال تعالى أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى أيضا في آيات أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك بشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين والmuslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, tamu-tamu Allah, para penumpang pesawat Ramadan Air yang pagi hari ini telah landing dengan selamat di Bandara Internasional Idul Fitri, para penumpang yang sangat mencintai Ramadan dan kini harus ditinggalkan oleh Ramadan yang dicintainya, Failat Al-Islam dan Qafailat Al-Quranul Karim, pagi ini telah pergi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaporkan segala kegiatan pencinta sejati Ramadan yang telah berhasil merenggut cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pramugari kesayangan Anda dari pesawat Ramadan Air yang Allah nikahkan dengan saudara, para pencinta Ramadan, kursi kesayangan Anda saat melakukan penerbangan selama 1 bulan penuh bersama pesawat Ramadan Air pun sabuk al-istiqamah telah kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaporkan segala kegiatan bentuk rukuk dan sujud kita dalam mengisi amaliyah Ramadan selama 1 bulan penuh. Ayyuhal ikhwan yang dirahmati Allah, pada hari yang penuh kebahagiaan ini, pada hari yang fitri dan suci ini, marilah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan datangnya hari raya Idul Fitri. Pagi ini tentunya menjadi hari yang amat berbahagia bagi para pencinta sejati Ramadan, pencinta tadarus Al-Quran, pencinta sholat tarawih, pencinta sholat witir. Allahul witra, Allah itu maha ganjil, yuhibbul witri. Allah sangat mencintai orang-orang yang mengerjakan yang ganjil.
Dan di pagi hari nan indah ini jualah umat Islam di seluruh dunia, di seantero belahan bumi, baik si miskin maupun si kaya, pejabat maupun rakyat jelata, fakir maupun miskin, yatim maupun piatu, semuanya sama bersama menuju tanah lapang, menuju rumah-rumah Allah untuk melaksanakan salat Aidil Fitri secara berjamaah. Ayyuhal ikhwah, kaum muslimin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan dan tangisan, jeritan dan harapan pada pagi hari ini bercampur menjadi satu, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmat dan ampunan dari Rabbul Jalaluhu wa Jalaluhu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, gemuruh suara takbir sejak malam tadi sampai dengan pagi ini tak pernah berhenti, terus berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ternyata telah menggetarkan langit dan bumi Allah, semua malaikat di bumi, semua malaikat yang ada di langit. Jibril menangis, Israil menangis, bahkan malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat nur yang tinggal di lautan cahaya, malaikat yang menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Isra Mi'raj. Mereka semua sama-sama menangis. Mereka semua menangis karena sangat mencintai umat Islam yang pada pagi hari ini telah masuk ke garis finish kemenangan setelah melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Mereka menangis, hadirin wal hadirat, karena sangat mencintai umat Islam yang telah berhasil menahan hawa nafsunya, menahan lapar dan hausnya, menahan diri dari segala bentuk kemaksiatan untuk mendapatkan satu ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, pagi ini gemuruh suara takbir telah membuat tulang-tulang yang berserakan di alam kubur bergetar hebat. Gemuruh suara tangisan anak manusia di alam arwah. Ruh ibu di makam syahadah, ruh ayah di makam syakawa, ruh istri, ruh suami, semua bergetar hebat hadirin pada pagi yang berharga ini, sehingga bertanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, wahai Allah, kami telah mendengar gemak takbir tak berhenti-hentinya di seluruh antero jagat ini, wahai Allah. Maka apakah telah datang pertanda hari kiamat pada hari ini, wahai Allah? Kemudian Allah berfirman, wahai penghuni ruh di alam arwah, ini bukan pertanda kiamat, tapi ini adalah tanda wujud kemenangan dari hamba-hambaku yang telah selesai menyelesaikan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Ayyuhal ikhwan wal ikhwah yang dirahmati Allah, tahukah saudara, kalau di pagi hari yang suci Idul Fitri ini, dari semenjak awal Ramadan sehingga pagi hari ini, para malaikat-malaikat Allah yang ada di langit dan di bumi selalu berdoa dan berdoa untuk kita umat Islam. Apa doanya? Allahumma ighfir ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi Muhammad yang melaksanakan puasa Ramadan. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Betapa hinanya orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Betapa ruginya bagi kita yang meninggalkan salat tarawih dan witir dengan sengaja. Bahkan hadirin wal hadirat, mohon maaf, ada sekelompok anak manusia yang mengaku beriman dan kepada Allah dan Rasulnya, mengaku beriman pada Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW, tetapi dengan sengaja dia meninggalkan puasa Ramadan, dia meninggalkan sholat tarawih, dia meninggalkan amaliyah Ramadan. Sungguh hadirin wal hadirat, ia telah benar-benar nyata-nyata menentang Allah Subhanahu wa taala. Menentang Allah ketika takbir menyapa merupakan tanda-tanda kematian agama, tanda kematian iman, tanda kematian Islam, tanda kematian tauhid, tanda kematian ikhlas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang mukmin hanya berkata bahwa hawa nafsu cenderung untuk menentang Allah,
Bahkan barang siapa menghendaki kebaikan dari Allah, maka hendaknya ia memerangi hawa nafsunya, sehingga hawa nafsunya itu terkapar oleh kehinaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada pagi hari yang berbahagia ini, hadirin wal hadirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita punya Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberi kabar gembira kepada kita semua yang telah menyelesaikan ibadah Ramadan. Apa kabar gembiranya? Rasulullah bersabda, "Idza shamu syahr Ramadan wa kharaju ila 'idihim yaqulu lahu ta'ala." Apabila seorang telah sampai menyelesaikan puasa pada bulan Ramadan hingga 1 bulan penuh, kemudian ia mandi dan keluar untuk melaksanakan Idul Fitri, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulu Allah ta'ala, Allah berfirman, "Ya malaikati kullu 'amilin yatlubu ajrahu 'ibadi alladhina shamu shahrahum wa kharaju ila 'idihim yatlubuna ujurahum ashhadu anni qad ghafartu lahum." Wahai malaikat-malaikatku, kata Allah, setiap yang telah bekerja akan mendapatkan upah dari pekerjaannya. Dan hamba-hambaku yang telah melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, mereka mengerjakan tarawih, mengerjakan witir, i'tikaf, bertadarus Al-Quran, maka kabarkanlah wahai malaikat-malaikatku, setiap langkah-langkah kaki mereka, setiap ayunan tangan mereka, wahai malaikat-malaikatku, telah kukuburkan, telah kubenarkan semua dosa-dosa mereka, baik dosa yang disengaja maupun dosa yang tak disengaja. Lalu Allah Subhanahu wa taala kembali melanjutkan firman-Nya, "Ya ummati Muhammad, irji'u ila manazilikum qad badaltu sayyi'atikumul hasanat." Allah berfirman, dan andaikan saja jemaah Idul Fitri pada pagi hari ini semuanya mendengarkan firman Allah, firman Allah yang agung, "Wahai umat Muhammad, kembalilah ke rumah kalian masing-masing setelah kalian melaksanakan sholat Id. Sesungguhnya kesalahan-kesalahan kalian telah Allah gantikan dengan segala kebaikan." Kemudian dilanjutkan dengan firman Allah, "Wa yaqulullah ta'ala, ya ibadi sumtum li abtartum li wa humu maghfura lakum." Telah mengampuni dosa-dosa kalian karena puasa kalian, karena sahur kalian, karena iftar kalian, karena i'tikaf kalian, karena sedekah dan infak kalian, karena zakat kalian. Allah bersumpah kepada mereka, "Wallahi, dan demi namaku yang agung, kata Allah, aku telah menggugurkan semua dosa-dosa kalian." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayuhal ikhwan wal ikhwah, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melawan hawa nafsu adalah jihad akbar. Melawan hawa nafsu itulah yang diajarkan oleh puasa Ramadan. Melawan hawa nafsu adalah jihad sejati. Melawan hawa nafsu adalah jihad untuk menuju ma'rifatullahul wujudihi ilallah. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan kemaksiatan, sedang orang yang berjihad adalah orang yang berperang melawan hawa nafsunya. Hadirin wal hadirat, jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita punya nabi, kita punya rasul, pernah dinasihati oleh malaikat Jibril. Nabi saja dinasihati oleh malaikat Jibril, maka bagaimana dengan kita? Nasihat malaikat Jibril tentunya adalah nasihat juga bagi kita semua sebagai umatnya. Apa nasihat Jibril pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita tahu? Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun." Hai Muhammad, hiduplah semaumu, tapi jangan lupa kamu bakal mati. Kalau Allah dilarang, kau tak bisa terlarang, dicegah pun kau tak bisa tercegah, maka persilahkan kau hidup semaumu menuruti hawa nafsumu, tapi ingat, fa innaka mayyitun, satu hari nanti kamu bakal mati wahai Muhammad. Kemudian
Nasihat kedua malaikat Jibril kepada Muhammad Rasulullah SAW yang juga nasihat untuk kita umatnya. Ya Muhammad, wa'mal masyi'ta fa innaka mujziyun bih. Hai Muhammad, kerjakanlah apa yang ingin kau kerjakan selama hidupmu di dunia. Jikalau kau ingin menghalalkan segala cara di dalam perdagangan maupun pekerjaanmu, persilahkan kau lakukan. Halalkan segala cara, kurangi timbanganmu. Kemudian jilat atas kalau perlu, jilat atas kepada atasanmu. Injak bawah kepada para pegawaimu. Sikut kiri kanan kepada rekan-rekanmu. Persilahkan kau lakukan itu. Tidak ada Allah larang. Tapi ingat, akan ada balasannya bagi kamu di suatu hari nanti. Kemudian hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, pikirkan pilihan wahai Muhammad. Jikalau kau ingin menjadi penjudi, persilakan kau menjadi penjudi. Kau ingin menjadi peminum keras, kau ingin menjadi pencandu narkoba, persilakan kau lakukan. Tapi ingat, wahai Muhammad, fa innaka mujziyun bih. Jangan lupa kau akan mendapatkan balasan dari seluruh amal perbuatan yang telah engkau lakukan selama hidupmu di dunia itu. Kemudian nasihat yang ketiga, ya Muhammad, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarriquhu. Hai Muhammad, silakan cintai apa saja yang ingin kau cintai selama hidupmu di dunia ini. Jika kau mau cinta anak-anak dan istrimu, persilakan kau cintai anak dan istrimu. Jika kau mau cinta dengan harta bendamu, mungkin banyak hartamu yang berjumlah banyak, mobil kendaraanmu yang mewah, rumahmu yang bertingkat dan megah, kau mencintainya melebihi dari kecintaanmu kepada Allah, persilakan wahai Muhammad. Jikalau kau mencintai pekerjaanmu melebihi mencintaimu dari apapun, karena sibuknya hidup duniamu, kau lupakan sholat 5 waktu. Karena sibuknya akan pekerjaan duniamu, kau lupakan orang tuamu. Maka persilahkan kau lakukan semua itu. Fa innaka mufarriquhu. Karena sesungguhnya suatu hari nanti hartamu, kendaraanmu, rumahmu, anak istrimu, pekerjaanmu, semuanya akan meninggalkanmu. Itu qadratullah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang masuk ke dalam liang kubur ketika wafatnya kayanya luar biasa, rumahnya megah luar biasa, kendaraannya mewah luar biasa, manakala masuk ke dalam liang kubur berukuran 1 kali 2 meter, tak ada yang dibawa, hanya 2 lembar atau 1 lembar kain kafan sebagai pembungkus dirinya. Hadirin al-hadirat yang dirahmati Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di pagi yang mabuk ini, di pagi yang suci ini, boleh kita bersukaria, tapi ingatlah kepada mereka, para anak yatim dan piatu, para anak orang-orang fakir dan miskin. Di pagi penuh bahagia ini, mereka para yatim piatu bergelinangan air mata. Mereka sedih karena saat bulan Idul Fitri tidak lagi jumpa dengan ayahnya, tak lagi jumpa dengan ibunya. Mereka sedih di saat semua anak mencium telapak tangan ibunya. Rupanya ibuku telah meninggalkan aku. Di saat semua mencium dan memeluk ayahnya, tak lagi dijumpai ayahnya. Ayahku telah meninggalkan aku. Wahai Allah, mengapa begitu cepat kau panggil ayahku? Mengapa begitu cepat kau panggil ibuku, sehingga aku menjadi anak yatim, sehingga aku menjadi anak piatu? Ya Allah, kemudian tanpa sengaja dipanggil-panggil ibunya. Ternyata ibunya tak lagi menjawab panggilannya. Dia memanggil ayahnya, tak pula-pula, tak lupa juga jawaban tak kunjung datang dari ayah tercintanya. Kemudian dia pergi menuju makam kedua orang tuanya. Wahai ayah, hari ini aku datang ke makammu, aku berziarah ke kuburmu. Wahai ibu, aku tak lagi bisa bersamamu. Doakan aku, semoga aku menjadi anak yang soleh, anak yang bermanfaat bagi orang lain, dan menjadi anak yang senantiasa mendoakanmu. Wahai ayah dan ibuku, ayuhal ikhwah, di pagi hari ini pula seorang istri yang ditinggalkan mati suaminya.
Di saat kembali ke rumah setelah Idul Fitri nanti, tak lagi dia jumpa dengan suaminya. Dia hanya jumpai foto kenangan perkawinan sebagai kenangan indah bersama suaminya. Kemudian si janda ini pun meratap dan menangis. Wahai suamiku, mengapa begitu cepat engkau tinggalkan aku? Wahai Allah, betapa bahagianya orang yang di hari yang fitri ini memiliki anak-anak, memiliki para suami, berbahagia dengan para suaminya, sementara aku hanya bersama dengan anak-anakku yang masih kecil. Wahai Allah, jadikanlah makam suamiku menjadi pintu-pintu surga, menjadi taman-taman surga yang akan menjadi tempatnya, menjadi tamannya sampai dengan datangnya hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, sungguh amatlah beruntung orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini. Karena ampunan itulah akan membuat kita mendapatkan satu keyakinan bahwa ketika bertemu dengan Allah, kita akan masuk ke dalam surganya. Hadirin yang berhormat Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya Ramadan mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong. Hakikatnya Ramadan mengajarkan kita tentang cinta, tentang asa, asih dan asuh, cinta karena Allah, saling menegur dan mencapa karena Allah, saling menjaga hati dan tutur kata karena Allah. Maka di hari yang fitri ini, di hari yang suci ini, di hari yang barokah ini, marilah kita bersihkan hati dengan menghilangkan rasa benci, rasa iri dan dengki, rasa ingin menang sendiri, rasa angkuh, rasa sombong dan tidak mau menyapa yang mungkin pernah ada di antara teman, sahabat, kawan maupun keluarga. Pada pagi hari ini, mari kita ganti sikap itu semua dengan sifat marhamah, marhabah dan ukhuwah. Di hari yang suci ini, mari kita timbulkan sifat-sifat kasih sayang di antara kita. Dengan hati terbuka, kita bukakan pintu-pintu maaf yang seluas-luasnya. Muka dan pandangan yang jernih, tangan-tangan yang diulurkan, hati yang dingin dan tatapan yang penuh kasih sayang. Pada hari yang mulia ini, mari kita saling memaafkan satu sama lain antara keluarga, kerabat, teman, sahabat dan sejawat. Mari kita buka lembaran-lembaran yang baru, yang putih dan bersih, dan kita tutup, kita lupakan lembaran-lembaran lama yang penuh dengan noda, hilaf dan dosa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, biarkan mereka yang tua memberi maaf kepada yang muda. Biarkan anak-anak meminta maaf kepada orang tuanya yang mungkin memang anak banyak salahnya. Biarkan para istri meminta maaf kepada suaminya karena memang banyak dosa istri kepada suaminya yang terjadi sebelum-sebelumnya. Dan biarkan menantu meminta maaf kepada mertuanya karena mungkin menantu banyak kesalahan dan ada kekurangan ajaran kepada mertuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kita dengan keberkahan, melimpahkan kita dengan rahmat, melimpahkan kita dengan ampunan yang sebesar-besarnya sehingga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik. Hadirin wal hadirat, Ramadan boleh saja berlalu, puasa boleh saja berlalu, tetapi apa yang diajarkan Ramadan, tangan kita di luar Ramadan tetap berpuasa untuk mengambil apa-apa yang akan menjadi hak kita. Mulut kita tetap berpuasa setelah Ramadan dari mengucapkan kata-kata yang tidak baik, menggunjing, adu domba, fitnah terhadap teman, fitnah terhadap tetangga, fitnah terhadap keluarga, teman dan sejawat. Ramadan boleh saja berlalu, tapi kaki kita tetap menikmati apa yang diajarkan Ramadan, melangkahkan kaki masuk ke rumah-rumah Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena itulah yang Ramadan ajarkan. Ramadan mengajarkan ibadah kepada Allah. Ramadan mengajarkan kasih dan sayang kepada sesama. Jangan lagi ada perbedaan, jangan lagi ada pertentangan yang dapat menyulut permusuhan di antara kita semua.
جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين ودخلنا وإياكم في جماعة عباد المتقين. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيرا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فيا أيها الحاضرون والحاضرات اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. Hadirin wal hadirat jamaah salat Allah, marilah kita angkat kedua tangan kita, kita tundukkan kepala kita seraya kita bermunajat, bermohon, berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pemilik diri kita dan pemilik sang alam semesta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkumpulnya kita, dengan berdoanya kita bersama-sama pada pagi hari yang fitri ini, ijabah semua doa-doa kita. Allah ijabah semua doa-doa kita. Allah ijabah semua doa-doa kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, berikanlah ampunanmu atas seluruh dosa-dosa kami dan seluruh dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangilah kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami kecil. Ya Allah, ya Antas Sami'ud Du'a, berikanlah ampunanmu kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah kau wafatkan. Ikutkanlah di antara kami dan di antara mereka dengan kebaikan-kebaikanmu ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ij'al qabrahum rawdah min riyadil jannah wa la taj'alhum hufratan min hufratin nira. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bagi kedua orang tua kami yang telah Engkau wafatkan, yang telah Engkau wafatkan ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah dosa-dosanya, maafkanlah seluruh kesalahan-kesalahannya, ampunkanlah seluruh dosa-dosanya, lapangkanlah liang kuburnya, jauhkan dia dari siksa kubur, azab mahsyar dan azab siksa api neraka. Jadikanlah kubur kedua orang tua kami ya Allah radha min riyadil jannah, menjadi taman-taman surga yang akan memberikan keberkahan, kebaikan dan kenikmatan kepada kedua orang tua kami sampai datangnya hari kiamat nanti. Dan kelak pertemukanlah kami ya Allah dengan kedua orang tua kami di dalam surga Engkau bersama orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari umat baginda Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah yang Maha Pengasih, bagi kedua orang tua kami yang masih ada, panjangkanlah usia mereka dalam keadaan sehat walafiat wahai Allah. Panjangkanlah usia kedua orang tua kami dalam keadaan sehat walafiat wahai Allah. Mudahkanlah segala urusannya, lapangkan dan lebarkanlah pintu-pintu rezekinya ya Allah, birizki halalan thayyiban
wasi'an mubarakan. Dan bagi kedua orang tua kami yang kedalam kurang sehat, bagi kedua orang tua kami yang dalam keadaan sakit, wahai Allah, pagi ini kami berkumpul dan bermunajat kehadirat-Mu ya Allah. Angkat penyakit kedua orang tua kami Allah. Berikan kesembuhan kepadanya ya Allah. Kesembuhan dengan tidak disertai penyakit yang lainnya, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikan kesembuhan ya Allah bagi teman kami, sahabat kami, kerabat kami, keluarga kami, sejawat kami, tetangga kami yang sedang sakit ya Allah. Berikan kesembuhan kepada mereka. Allahumma rabbin nas ajhidil ba'sa wa sifahu anta sifa ila sifahuka sifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, Tuhan manusia dan alam semesta, jika hari ini ada orang tua kami yang sedang sakit, hilangkan penyakitnya. Saudara kami, kerabat kami, sahabat kami, tetangga kami, dan para guru-guru kami, apabila yang ada yang kurang sehat, berikan kesehatan kepadanya, wahai Allah. Berikan kesembuhan kepada mereka, karena Engkau Zat yang Maha menyembuhkan. Allahumma inna as'aluka an taj'al kulla qada'in qadaitahu li khaira. Ya Allah yang Maha hidup dan Maha berdiri sendiri, pemilik segala keagungan dan kemuliaan, yang mengabulkan doa orang-orang yang berada dalam kesulitan. Jika begitu lama kami telah melalaikan perintah-Mu, wahai Allah, jika telah bertahun-tahun lamanya kami telah terpedaya oleh hawa nafsu kami, wahai Allah, maka pada hari ini kami beristighfar, kami mohon ampun kepada-Mu atas semua dosa-dosa yang pernah kami lakukan, atas semua kehilapan dan kesalahan yang kami lakukan. Jadikanlah Ramadan ini terbaik bagi kami, wahai Allah. Jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik kepada kami, Allah. Jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik bagi kami, wahai Allah. Jadikanlah Ramadan ini penuh dengan rahmat dan ampunan bagi kami. Jadikanlah Ramadan ini sebagai benteng bagi masyarakat kami, sebagai benteng bagi anak-anak muda kami, wahai Allah. Agar anak-anak muda di lingkungan kami menjadi anak-anak yang cinta Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Agar anak-anak di kampung kami menjauhi narkoba yang sedang merajalela, wahai Allah. Menjauhi narkoba yang akan merugikan kesehatan diri, menghilangkan nyawa dan masa depannya, wahai Allah. Jauhkanlah putra-putri kami dari itu semua. Jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada Allah, patuh tunduk taat kepada orang tua, menjadi anak-anak kebanggaan, menjadi nikmat bagi orang tua, tidak menjadi laknat bagi orang tua. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kampung kami, jadikanlah tempat kami tinggal menjadi tempat yang aman, tempat yang damai, tempat yang sejahtera. Jadikan kampung kami menjadi kampung baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jauhkanlah kami dari segala siksa, ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala siksa-Mu, ya Allah. Dekatkan kami kepada dekatnya nikmat surga-Mu, wahai Allah. Allahumma ighfir li amali sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم عاد سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة آمة يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ويهدكم ولذكر الله أكبر. Terakhir, khotib ingin menyampaikan sebagai penutup dari khutbah pagi hari ini
Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wa ja'alana Allahu iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin kullu 'amin wa antum bi khairin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.